Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallam nabiyyan wa rasulah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillah ini hukumnya ada 4. Nanti besok ketika tahsin udah hampir sampai hukumnya bismillah itu. Alas-alas penjelasannya tahu. Makanya hari ini kita cukup tafsir saja. Qul a'udzu birabbil falaq. Nanti maknanya Jawa gak paham, akhirnya kita langsung maksudnya saja. Jadi Rasulullah diperintah qul ngucapo sira Muhammad a'udzu birabbil falaq. A'udzu, saya mohon pertolongan birabbil falaq, dengan Tuhan yang menguasai fajar, as-subhi, maksudnya waktu subuh tadi. Jadi waktu malam sampai subuh yang menguasai Allah. Nah, itu sehingga kita ketika membaca seperti itu harus melihat jalla jalaluh. Jalla moho agung, maha agung, apa jalaluh sifat keagungannya Allah. Jangan melihat yang lain yang enggak mempan, nanti harus melihat keagungan Allah. Jadi Allah menguasai waktu malam sampai subuh. Terus ini satu ayat, lepas bundelannya, lepas. Kemudian ayat yang kedua, min syarri ma khalaq, nyuwun reksa, minta perlindungan, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang Allah ciptakan. Iblis yang gawe sinten nggih? Gusti Allah. Termasuk min hayawanin, dalam tafsir hewan-hewan sing galak ya, sing nyokot, sing ngentup. Itu insyaallah kalau kita bacanya surat Al-Falaq melihat keagungan Allah ya gak sudah dicokot. Sudah biasa, saya pernah punya pengalaman, nak tak ceritakan gak selesai semalam karena perjalanannya beberapa minggu. Jadi saya dulu di Lampung Selatan ngajar qiraati satu provinsi ya, itu kemana-mana. Kemudian diundang nama daerah Sekring. Sekring itu rutenya diundang Sekring, kemudian diundang PT punya Jepang, punya PT Udang namanya agak lupa saya. PT apa yang di Lampung itu dulu, lupa, nggak mau, udah lama. Nah itu kalau saya balik lewat jalur normal itu perjalanannya sehari semalam. Padahal ngundangnya harus sampai di situ zuhur. Makanya hanya ada waktu dari Sekring tadi itu cuma ada waktu 3 jam. Nah, saya bilang, waduh, kalau lewat jalur normal berarti sudah kecewa dong, sudah jadwalnya sudah tersusun. Akhirnya saya tanya, bisa nggak yang lewat 3 jam? Bisa Pak, tapi risikonya nyawa. Apa? Melewati danau yang buayanya banyak. Nah, ke kapal kan nggak ada, adanya cuman perahu yang muat 1 orang untuk nyari ikan. Kalau 2 orang udah ngepres gitu, kadar airnya naik nguras gitu. Akhirnya saya sepakat, yaudah pakai ini aja. Tapi Pak Ustadz harus menjamin keselamatan saya pulangnya karena banyak buaya. Ya insya Allah tak suruh baca apa ini surat Falaq Nas sama Summum Bukmun Umyum Fahum layak dilun, nah gitu. Sudah dijamin Allah, bukan cuma saya yang jaminan gitu. Akhirnya dia ngantar bener itu, ngantar naik gitu. Kaget ada glubuk, ada buaya, wah seru nyawantaran. Tapi saya yakin seru. Saya yakin ada hadis itu pernah menyatakan semua hewan hidup bidzikrillah, dengan ingat Allah. Ketika lupa matilah dia. Sehingga saya yakin ketika kita ingat Allah nggak akan menggigit kita. Kalau kita lupa baru digigit. Nah, pengalaman di situ saya yakini sehingga yang ngantarkan PD. Oh terus awas itu ada gelombang, pasti ada buaya itu. Nggak apa-apa, tenang. Padahal kita juga deg-degan. Tapi alhamdulillah perjalanan itu cuma 1,5 jam sampai
Kemudian dia pulang karena harus dijamin selamat, Allah yang jamin, bukan cuma saya. Akhirnya dia alhamdulillah selamat, sampai rumah ngabari udah selamat. Saya baru masuk ke PT Udang, apa nggak bisa lupa ya, bisa diklik sekarang ya, kalau ingat namanya bisa diklik ya. Dulu nggak punya HP soalnya zaman dulu itu. Di situ kemudian sampai di situ disambut tengah hari Pak, namanya dulu daerah Terbulantara dibuat jadi PT Udang. Tengah hari itu kalau kita bilang tahayul nyata. Jadi ada orang pakai belangkon itu makan cabai itu, dia itu mendatangi orang panen cabai. Bu, panen cabai ya, boleh minta, boleh. Mau tak makan boleh. Nek mbok pangan sak entekmu sak bejatmu ora apa-apa. Dipangan kabeh rong karung. Rong karung cabai pangan gini. Nah, dia ngamuk marah loh. Cabai panen mahal-mahal dihabisin dimangan. Akhirnya gelut yang punya cabai tadi dimasukin sumur, nggak bisa diangkat. Orang banyak nggak bisa ngangkat. Nah, ternyata makhluk itu bukan manusia. Jadi makhluk jelmaan, mungkin dari jin kan mungkin. Akhirnya apa? Ya tak suruh baca ya surat-surat seperti ini, kemudian dikasih tambang nih, naik nih. Tapi orang sekampung sepete nggak bisa naik kan. Akhirnya Pak Ustadz terkenal. Ustadz dari Jawa luar biasa bisa naik. Nah setelah itu saya dikontrak 3 hari nggak boleh pulang. 3 hari karena apa, setiap pagi, siang, sore pasti ada orang وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا Allah, you're the source of life and you're the source of truth. To obey you I strive and my aim is pleasing.